Halo semuanya, ketemu lagi di video terbaru INFP Man. Long time no see. Maafkan sebulan terakhir agak terganggu karena ada kapal luar angkasa Star Trek USS Voyager mendarat di ruas jari tangan kanan saya. Tidak bisa dipungkiri, keyword ini cukup mengganggu aktivitas saya. Dari mandi seperti patung pancoran sampai menggunakan jari manis kanan saya hanya untuk melakukan klik kanan mouse. Di video ini saya mau sharing sedikit pengalaman kerja saya di grup Astra International di tahun 2008. Astaga, udah lama banget ya. Ketahuan dah udah tua. Bodoh amat lah. Oke, di zaman itu belum secanggih seperti sekarang yang punya universal integrated platform kayak LinkedIn. Jadi zaman dulu masih harus kasih dokumen secara manual, surat lamaran plus CV dimasukin ke amplop coklat kuarto, terus dikirim via pos. Oh ya, dulu juga belum ada GoSend atau Grab Delivery. Bayangin kan, komplit banget dah. Sebenarnya bisa kirim dokumen lamaran lewat email, cuma karena berbentuk soft copy, kemungkinan untuk luput dari penglihatan si penerima email dalam hal ini adalah HRD akan lebih besar. Jadi saya mengikuti cara yang lebih aman, yaitu dengan memberikan dokumen lamaran. Jadi setelah saya siapkan dokumen lamaran, dokumen itu saya kasih ke ayah saya. Ayah saya yang mantan VPD, tapi bukan di grup Astra ya, pada saat itu meminta bantuan lewat kolega kerjanya. Setelah ayah saya menyerahkan dokumen lamaran saya ke koleganya, besoknya saya langsung ditelepon HRD untuk mengikuti tes di hari Sabtu jam 8 pagi. Saya ingat betul di hari itu, saya tes bersama 350 orang sekaligus di dalam aula. Dari 350, kemudian di screening menjadi 100 dan hasilnya akan langsung diumumkan jam 2 siang hari, di hari yang sama. Tes saat itu berakhir jam 12-an dan karena ada jam kosong sekitar 1,5 jam, saya memilih untuk pergi ke mall terdekat karena asik jalan-jalan, makan siang, baca buku. Karena saat itu juga saya sudah bekerja sebagai finance di kantor lain, jadi saya suka membaca buku tentang internal control. Loh, kok nggak nyambung? Iya, itu karena saya sarjana ekonomi jurusan accounting major internal audit. Dan karena terlalu asik baca buku, ternyata saat lihat handphone, ternyata sudah jam 3. Nggak pakai lama, saya langsung bergegas balik ke tempat tes untuk melihat hasil tes. Saat saya balik, suasana sudah sangat sepi. Bahkan saya ditanya security, "Kamu mau apa? Tujuannya mau kemana? Mau ngapain?" Banyak macam ya. Dengan seksama saya perhatikan nomor tes dan nama peserta tes di papan pengumuman, dan saya temukan nama saya sebagai salah satu peserta yang dinyatakan lolos. Yeay! Saya bangga dan senang banget karena bisa menjadi 100 orang yang dipilih. Di kertas pengumuman diinformasikan bahwa tes selanjutnya adalah interview psikolog yang langsung dilakukan di hari Senin besoknya. Maksud saya besok lusa. Seperti yang kalian pasti lakukan sama seperti saya, di hari Senin saya auto sakit. Jadi harus izin sakit demi datang interview psikolog. Di tahapan ini saya tidak bisa menjawab satu pertanyaan, yaitu apa yang menjadi acuan utama transaksi akuntansi. Buat kalian tahu, coba tulis di kolom komentar ya. Setelah saya lakukan interview psikolog, saya berpikir, nggak akan lolos nih kayaknya nih. Karena pertanyaan itu basic banget dan saya nggak bisa jawab. Saya nggak tahu kenapa saya bisa ngeblank saat itu. Dan benar, saat diumumkan lewat telepon besoknya, saya dinyatakan tidak lolos. Kemudian saya bisa mencoba lagi, tetapi harus menunggu 1 tahun. Saudara saya juga pernah ikut tes di grup Astra dan tidak lolos di interview user karena salah menjawab untuk satu pertanyaan yang menyangkut loyalitas pada perusahaan. 1 tahun berselang, saya dan ayah saya melakukan hal yang sama lagi. Singkat cerita, di interview psikolog saya lolos, kemudian lanjut ke interview HRD. Saya sempat ditanya, "Kamu bisa bawa mobil nggak?" Saya dengan polosnya menjawab, "Kalau bawa mobil saya nggak kuat, Bu. Tapi kalau maksud ibu nyetir, saya belum bisa, Bu." Saya ingat betul ibu HRD yang menguji saya saat itu spontan tertawa dengan jawaban saya dan kelihatan salut dengan kejujuran saya. Karena ada kandidat sebelum saya yang bilang dia bisa, saat dites nyetir mobil saat itu juga ternyata tidak bisa dan dia langsung dinyatakan tidak lolos. Oke, the story continues. Akhirnya sampailah saya di tahapan interview user. Di hari yang dijanjikan untuk interview user, saat itu saya melihat sudah ada 2 orang yang sudah menunggu. Percakapan umum bersama kandidat supaya nggak beku-beku amat. Kalian tahu ya pasti ya. Mau interview juga ya? Kalau saya sih cuma tanya itu aja, biar nggak dicap.
introvert banget gitu sih. Nah, dari 2 orang itu, ada 1 orang yang lumayan banyak tanya. Setelah dia tanya ke kandidat yang lain, sampailah tiba giliran saya. Jeng 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 jeng. Mulai tanya kuliah, jurusan apa, fresh graduate atau experience, udah kayak di interview lagi sama HRD-nya. So iye banget deh pokoknya. Sampai di satu pertanyaan yang saya nggak ngerti kenapa jawaban saya tahu-tahu bikin dia diem. Dia tanya, kamu interview HRD kapan? Saya jawab, kemarin. Terus muka dia langsung aneh gitu dan diem 1000 bahasa. Ya udah, saya pikir baguslah dia diem. Karena dari tadi saya nggak fokus BBM-an sama gebetan saya waktu itu. Gak lama kemudian ternyata orang yang tadi banyak tanya akhirnya dipanggil masuk untuk disidang. Maksud saya di interview. Nah, karena kandidat yang masih menunggu tersisa 1 orang sebelum saya berpikir saya masih menunggu 1 orang lagi nih. Tapi ternyata tidak, karena dia melepetan nih jadinya. Karena dia dipanggil ke ruang interview lainnya. Saya langsung berpikir, berarti untuk posisi yang saya lamar, kandidatnya hanya saya dan orang yang tadi bawel tanyain saya. Setelah setengah jam menunggu, akhirnya giliran saya tiba. Saat memasuki ruang interview, ada 3 orang penguji. Dan salah satu pengujinya berkomentar, "Oh, kamu ya anaknya Pak A." Saya langsung jawab dengan senyum dan sopan, "Iya Pak, betul Pak." Setelah ditanya beberapa jurnal dan teori dasar accounting, bapak yang tadi langsung menanyakan saya anaknya Pak A, langsung tanya, "Kamu bisa mulai kerja kapan?" Saya jawab, "Bulan depan Pak, karena saya harus 1 month notice di kantor sekarang saya bekerja." Gak lama dia bercanda dengan penguji lainnya, "Kalau saya sih kurang ya sama si B, bawel banget dia, sampai pusing saya. Dia salah jurusan kayaknya, harusnya marketing." Dalam hati saya ngomong, Bapak penguji belum tahu aja tadi dia di luar kayak gimana. Setelah interview user dinyatakan lolos, tahapan selanjutnya adalah MCU atau Medical Check Up, yang semua biayanya ditanggung oleh Astra. Selama kalian tidak ada tato, tidak ambien, tidak buta warna, tidak pernah sakit kritis, tidak pernah ada riwayat sakit parah di rumah sakit, harusnya semua pasti aman dilewati. Karena saat itu saya juga optimis pasti lolos. Dan benar, 3 hari menunggu hasilnya semuanya bagus. Akhirnya setelah saya positif diterima, tiba saatnya saya pamit dengan kantor tempat saya bekerja. Saya ingat manajer saya dulu cuma tanya, "Kapan kamu tesnya?" "Saya tesnya Sabtu, Ci." Lah, terus interview selanjutnya? Nah itu yang saya izin sakit, Ci. Manajer saya cuma jawab, "Wah, dasar kamu nakal ya, bilangin bokap kamu." Tapi sebelum saya jawab lagi, dia malah bergumam dengan sendirinya, "Bokap kamu mah pasti tahu ya." Akhirnya manajer saya menjadi orang pertama di kantor lama yang memberi saya selamat untuk pekerjaan baru saya. Di hari terakhir saat pamitan dengan lainnya, saya menyemangati juga teman-teman di kantor lama saya untuk mencoba mengirim lamaran ke Astra. Karena saat itu memang kenaikan gaji yang saya alami 2 kali lipat. Singkat cerita, setelah saya melewati probation dan diangkat menjadi karyawan tetap, saya penasaran dan coba cari tahu mengenai si kandidat B yang dulu banyak tanya itu lewat teman saya di HMD. Dan saya temukan penyebab kenapa dulu dia sontak terdiam saat mendengar jawaban saya. Ternyata lamanya waktu dari tanggal interview HRD sampai dipanggil untuk interview user, dia harus menunggu selama 6 bulan. Oke, kita sudah hampir di akhir video. Di kesempatan ini saya ingin bagikan insight dari video ini. Yang pertama, kunci psikotes adalah berdoa, makan cukup, dan istirahat cukup. Psikotes adalah tes standar dan umum untuk menguji dan mengetahui kemampuan kognitif, jadi tidak perlu belajar. Kalaupun kalian belajar, cukup pahami pola logika dari setiap pertanyaan. Yang kedua, jangan pernah bilang kalian tidak punya koneksi. Di zaman digital sekarang, koneksi dapat sangat mudah Anda dapatkan. Koneksi dapat dibuat semudah membuat profil di aplikasi LinkedIn karena HRD di zaman sekarang lebih suka hunting kandidat di LinkedIn. Dengan membuat akun di LinkedIn, kalian sudah 1 langkah untuk membangun portfolio dan koneksi yang bisa memberikan benefit di masa mendatang. Yang ketiga, selalu jaga integritas kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Kalian tidak akan pernah tahu buah yang akan kalian petik dari integritas yang kalian lakukan. Yang keempat, jangan pernah turunkan value dari diri kalian agar terlihat sama dengan orang lain.
Anda bertanggung jawab penuh atas value dan karir hidup Anda sendiri. Kalau Anda bisa dapat pekerjaan yang lebih baik dari teman kantor Anda, kenapa tidak? Kalau Anda bisa bekerja dengan gaji dolar, kenapa tidak? Kalau Anda masih muda tapi punya gaji jauh lebih tinggi dibandingkan teman-teman yang seumuran, kenapa tidak? Bukankah ini hidup kalian? Kenapa kalian harus khawatir dengan apa komentar orang lain tentang hidup kalian? Prinsip ini juga yang saya pegang dan membuat fee untuk jasa video editor saya tidak bisa ditawar. Karena buat saya, jika calon customer menawar dan atau tidak jadi menggunakan jasa saya, berarti memang tidak berada di level yang sama. Sama seperti hotel bintang 5 yang tidak akan menurunkan harga kamarnya pemalam sekelas dengan hotel bintang 2 hanya untuk mendapatkan customer. Begitu juga seperti mobil brand Jerman dan Jepang dan lain sebagainya. Oke, kita sudah di akhir video. Terima kasih sudah menonton video ini. Buat kalian yang selalu ingin update konten bermanfaat buat peningkatan kualitas diri menjadi pribadi yang lebih baik, silakan subscribe dan aktifkan notifikasinya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat dan sukses selalu. Thank you.